Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat semua dimanapun berada, dan tentunya studio, mudah-mudahan sehat selalu. Ya, kita ditakdirkan kembali dalam keadaan sehat dan kesempatan juga peluang yang luar biasa ini ya. Di sore ini kita bersama-sama kembali dengan Al Ustadz Dudi Mutakin, orang tua kita. Memang kurang teh kolot. Masih orang tua kita yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita juga live di IG-nya masing-masing saat ya. Betul. Live-nya Ustadz Dudi Mutakin, live-nya Saiful Hud. Mudah-mudahan semua bisa menyaksikan dengan baik dan sama-sama kita bisa sharing juga di kesempatan hari ini. Dan kita sapa dulu Ustadz Dudinya. Ustadz, sehat walafiat. Insya Allah, tapi selalu ya di usia ini Kang ya, selalu saja kepada siapapun saya mohon doakan kesehatan saya. Itu selalu kemana-mana tuh teh. Luar biasa. Karena saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa doa siapapun, kalau ada 1000 orang berdoa, mungkin salah satunya diijabah, beres itu. Amin, Ya kan, itu. amin. Insya Allah, Ustadz. Dan pasti tetap kasep, Ustadznya. Amin. Dan makin kasep. Amin. Hari amin teh acan. Dan ternyata bahasan terbaik itu semakin tua itu semakin kasep cenah gitu. Ya. Ternyata, nah ini kepada generasi muda, jangan khawatir dengan kejelekan kalian hari ini. Karena nanti pun kalian akan memiliki performa optimal. Apalagi kalau kalian mengembangkan kemampuan berpikir, mengembangkan responsibility, rasa tanggung jawab, mengembangkan juga kemampuan berbahasa ya, kemampuan berbahasa yang bagus. Maka ketampanan itu tidak akan pernah dilihat dari wajah, tapi akan terlihat dari keseluruhan seorang laki-laki. Catat itu ya. Jadi kalau ada yang nanya sama saya kasep, pastilah. Tah eta. Abdi kasep, Ustadz. Amin. Kasep. Hari amin teh acan. Hari amin teh acan. Nah, Ustadz, alhamdulillah. Yang pasti semuanya karena resep hari ini. Insya Allah. Sok sanaos aya si AA itu tuh. rada kasepna rada ngirung ya. Rada ngirung. Nah, sahabat semua dan Ustadz Dudi, hari ini ingin sekali ada banyak cerita nih, bukan cerita lagi, bahkan kejadian nyata. Dan anak pun menyaksikan bukan orang lain, ada di saudara sendiri nih. Ya mudah-mudahan tidak jadi ilmu yang berharga ya ketika amin. kita bahas saat ini nih. Rada unik oke sih Ustadznya. Aya aki-aki, mun aki-aki mah pasti judul nate geus kabayang ku umur nage gitu ya. Dengan usianya saja nu namana aki-aki mah 60 ke sana mungkin saja 60 menuju gitu. 70 lah. Oh, 70 mah kita ya. Kas 50 ke 70. Saya 50 ke 42 ke 50. Berarti Anda 27. Iyalah. Siap, Sat. Nah, ada aki-aki yang menikahi wanita muda, bisa 15 tahun, 20 tahun. Yang disebut muda mungkin relatif saja. 30 tahun bisa dikatakan muda, jang si aki mah gitu. Tapi buat saya makan, kalau teh dan 27 teh gitu. Ya, Nah, lihat fenomena ini, fenomena bukannya, tapi udah asik gitu. Pernah satu waktu dalam satu acara pernikahan, kebetulan keponakan lah, dia sebagai pengantin. Tah ibu bapak nate, bapaknya sepuh usia 65-an, dan si ibunya karena istri kedua, yang pertama sudah meninggal, istri kedua usianya seusia dengan pengantin anaknya. Gitu. Jadi bingung tah pada saat sungkem, orang kudu kumaha senara gitu. Sampai kita sendiri yang duduk menyaksikan pada saat itu dengan para asatid juga. Si bapak eta bisaan. Orang tanya yuk cenah. Urang guru bisaan eta kumaha naon elmuna cenah gitu. Atau ada obatkah tertentu gitu. Nah ini Ustaz, mungkin
kami semua ingin sekali dengan sahabat dimanapun berada, ingin sekali mendengarkan secara hukum atau kelaziman ya, kewajaran mungkin di era sekarang nih Ustaz. Maka Ustaz ingin sekali mendengarkan. Insya Allah, saya jadi ingat Umar bin Khattab itu ternyata beliau menantunya Ali bin Abi Thalib ya. Salah seorang putra dari Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umar bin Khattab. Artinya jauh sekali usianya. Wallahu alam, tapi yang jelas untuk sekarang di era media yang sangat terbuka sekali, kalau rumah tangga ini dimaknai sebagai kegiatan birahi, maka itu tidak ada masalah. Tapi buat wanita yang mendapatkan suami yang lebih tua, itu membuat cemburu laki-laki yang sebayanya. Kok aki-aki ari ka urang embung kan gitu ya. Ngerasa terpayu kan seperti itu. Nah, jadi saya tidak melihat seperti itu. Mungkin sih bagi wanita muda ini dia merasa nyaman dengan bapak sepuh ini yang akan menjadi suaminya. Kalau wanita membutuhkan kenyamanan, laki-laki membutuhkan kebahagiaan birahi ya kan. Nah, hanya memang pertanyaannya apakah hanya untuk sebatas itu rumah tangga teh? Gitu. Nah, kalau rumah tangga ini hanya sebatas terpenuhinya kebutuhan ruhani seseorang, lahir batin ya, sudah. Setelah selesai sudah gitu kan. Saya melihat, saya pernah itu akad nikah Kang Eja, ada yang aki-aki atau ku incuna direreyang disuruh akad nikah, akhirnya nikah dengan wanita tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, tapi tidak juga tua. Si aki teh udah tampi ini karena kalayan mas eta sah gitu. Sah. Oke. Pas dia bilang dibayar kontan. Wah, itu bari ngageter ada vibra suarana ke. Langsung malik ka incuna HD-nya aing. Sombong si aki teh tampi. Wah. Perjuangan. Saya tanya kepada cucunya supaya dia ada kegembiraan, ya, supaya si bapak ini jangan sampai sendiri di rumah, ada kegembiraan. Dipasangkanlah oleh cucunya dengan nenek dari teman-teman cucunya ini. Luar biasa. Bagus kalau untuk saling menitipkan diri, untuk memberikan iklim ibadah yang bagus. Tapi kalau kesenjangan usianya terlalu jomplang, ada bahaya, Kang. Kadek tah. Bisi. Bisi ayam minat. Kabayang, saya yang sepuh mendapatkan seorang yang sangat muda, 30 tahunan misalnya. Mungkin saya akan diterpa kecemburuan dahsyat di perjalanannya. Ketika dia pergi keluar, saya khawatir dia ketemu teman-teman yang muda. Sementara saya sadar bahwa saya sudah tidak menarik secara kulit gitu. Ulah fisik kulit, ya, dari kulit saja sudah batik. Kan itu ya. Ya, diakui ya atau tidak, pasti mah dijemel geus teu balik deui gitu. Mending dijemel ngejepret gitu, atau dijemel susah ya dijemel teu balik deui. Kondisi seperti ini menjadi kondisi yang akhirnya saya mendefinisikan bahwa kalau rumah tangga itu bukan perjalanan memenuhi keinginan, tapi perjalanan sujud, mengisi sajadah panjang kita, dan sujud ini betul-betul harus membuahkan hasil di mana saya bisa mengantar seorang wanita untuk menjadi atau pulang kepada Allah dalam keadaan baik. Ya. Sudah dibahas minggu lalu, nisaukum antum libahunna libasulakum wa antum libasulahunna. Kamu adalah pakaian untuk suamimu dan laki-laki adalah pakaian untuk istrinya. Itu Masya Allah, saya harus jadi pakaian buat istri saya. Terus saya umurnya 70, istri saya 25, pantas tuh pasti pakaian gombrang dah. Gitu. Untuk pakaian gombrang itu bajunya jadul gitu kan. Asa tepas. Nah, ini kondisi yang Insya Allah yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai kesenjangan usia seperti itu membuat dia tidak layak untuk menjadi pakaiannya. Nah, itu jadi untuk sisi usia cari pakaian yang pas. Itu yang disebut nikah tuh harus sama sekufu. Artinya sesuaikan gitu dengan kita, bukan hanya sekufu ilmunya, hartanya, tapi juga sekufu usianya, sekufu juga fisik ya.
Jangan sampai nanti jalan-jalan ke tempat keramaian ada orang, wah itu jelomo nih jauh bumi jeung langit. Kan itu teh memalukan. Aki jeung incuna. Itu kalau beda usia, kalau beda bentuk, Ah, wah beda bumi jeung langit. Jangan bangga punya istri sangat cantik karena kamu akan menyembah dia dan dia akan menjadi Tuhan buat kamu. Jangan bangga punya suami yang tampan karena dia akan menjadi Tuhan kamu. Itu waspada itu. betul. Itu Ustaz. Ya. Kalau diperhatikan betul saat memang banyak pisan saat ya. Ya seperti adalah gitu di lingkungan terdekat lah gitu. Dengan usia seperti itu ditakdirkan teh memang mau gitu. Dan banyak sekarang sepuh yang mulai mapan secara ekonomi dimulai dari usia 50 ya. Ya. Usia 50, 60 mulai mapan dia. Dan itu yang dibutuhkan oleh beberapa pihak tertentu. Jadi wajar kalau akhirnya misalnya sekarang saya melamar siapa, mungkin dari sisi kemapanan itu. Dia tidak melihat resiko lainnya. Ya. Yang resiko paling dalam bukan seksual sih sebetulnya. Menurut saya ketentraman sujud. Kira-kira saya yang aki-aki sujud kira-kira regreg nggak sholat duhur sementara istri saya sedang pergi ke pasar. Ya. Dan saya pasti di rumah lah sholat duhur di masjid misalnya. Tenang nggak? Tenang nggak? Saya takut istri saya jeng tukang daging, jeng tukang domba. Saya takut itu. Sayur. Jeng tukang sayur, jeng sawe. Saya takut dia ketemu teman SMA-nya. Itu tidak tentram. Jadi cari itu yang disebut litas kuno ilahiyah. Kamu harus mendapatkan suasana nyaman dari pasangan kamu. Nah, itu cari pasangan yang sekufu. Kemudian kalau pasangan kita tidak nyaman, tidak menarik, apa yang harus kita lakukan? Kita yang harus nisaukum harsulakum tadi. Istrimu adalah kebun bagimu. Kita rawat dia untuk menjadi kebun yang membuat kita betah di situ sesuai selera kita. Iya kan? Gimana menurut kita istri yang nyaman teh? Yang nyaman teh yang cerewet, ya udah latih suruh cerewet kan itu ya. Istri yang nyaman teh yang masakannya asik, ya udah latih suruh masak. Jangan sampai dia tumbuh sendiri menjadi dirinya yang akhirnya terpisah dengan kita. Di situ fungsi daripada kepemimpinan ya, hati-hati ini kepada bujangan ini relatif bujangan semua ini. Berarti buat para bujang saingan Anda bertambah lagi. Iya, ini aki-aki jadi saingan itu. Ada kasus Ustaz, ada kasus betul karena mungkin jarak usia yang terlalu jauh ya antara aki jeung incu atuh gitu. Yang seperti tadi mah disebutkan ada orang tua si istrinya seusia dengan anaknya gitu. Ini tentu ternyata perjalanan rumah tangga yang ditinggal tadi yang Ustaz sebutkan, kalau satu hari saja khawatir itu muncul saatnya. Ternyata ini ditinggalkan haji, berangkat haji oleh istrinya, oleh suaminya. Si Aki berangkat haji, ketika pulang ada sesuatu yang aneh, tingkah laku yang berubah, sampai akhirnya ketahuan ternyata tadi teman-teman satu angkatan. Ternyata dia ada sesuatu dan ditelusuri lalu ditabayunkan, diriungkan gitu. Mengakui itu terjadi ya, dan saya akhirnya pasrah dilepaskan. Padahal si Aki teh luar biasa tuh, asetnya saja kau lihat dari sisi harta, kau lihat dari sisi agama kurang kumaha gitu, bentuk kasih sayangnya, pengajaran tentang agamanya, bahkan sampai ke keluarganya semuanya diumrohkan gitu. Nah ini terjadi Ustaz. Artinya kalau begitu boleh nggak saya ngambil kesimpulan di usia itu, entah itu dari sisi agama ataupun mungkin dari sisi birahi tadi, hasrat, rasanya untuk yang perempuan berpikirlah 2 kali, untuk yang aki-aki sama berpikirlah 2 kali, karena ternyata di tengah perjalanannya seperti itu. Iya, kecemburuan akan datang dan ketidakpuasan akan hadir ya. Tadi buat ahwatnya hati-hati, mikir 2 kali, buat bapaknya, buat aki-aki mikir atuh gitu. Lain mikir 2 kalinya, mikir atuh, ngestrek maut. Ya, kenapa saya sebut kita sudah mau meninggal? Saya selalu punya alasan itu. Saya tidak ingin zikir saya kepada Allah terpalingkan oleh seorang yang cantik. Sepakat ya Kang ya? Itu jangan dipalingkan oleh yang cantik. Yang cantik itu sementara sekali dan kita akan mendapatkan yang lebih cantik dengan bidadari di sana. Nah kemudian saya pikir juga istilah azwajum mutahharatun kan itu ya,
pasangan-pasangan yang disucikan atau bidadari lah sebut, itu adalah peringatan. Geus kolotong macam-macam kayak bidadari siga nama peringatan. Secara hukum agama sah, nggak ada masalah. Hanya mungkin kesananya urusannya kebayang tuhnya. Saya lagi duduk di depan pakai kursi goyang. Saya pakai kursi goyang, duduk di depan, istri saya yang umur 30-an lari-lari di gazebo jalan pagi. Pas pulang ke sini dia nyapa saya, udah bangun. Aduh, udah. Iya, ini dari tadi. Terus saya deg-degan kan kursi goyang. Udah belum makan? Belum. Udah ngopi? Ada, ini kopi kemarin. Oh, sabar teh, sabar. Sudah tuh nih, aku bawa bubur. Tadi dari gazebo nih udah lari pagi. Kenyot. Dia lungkeun dikenyot. Nah, dikenyot. Kanan udah metik. Sudah tidak ada giginya. Mau nyoyong agayam naon atuh. Udah. Ceritanya saya berterima kasih. Istri saya yang masih muda tuh mandi. Set, sudah beres, berdandan, dia berias, keluar. Kemudian saya nanya, aduh sayang mau kemana? Ini sebentar Abah. Nyebut nanti aki-aki embung disebut Abah mah. Ini aku mau ini dulu, mau reuni sama teman-teman ini, silaturahim. Halal bihalal. Aduh, di benak saya ada apa? Kebayang dia ketemu sama teman-temannya kan itu. Ya. Yang gagah-gagah, nu gondrong, nu diukucir, nu macam-macam. Komplit ya, akan ketemu dengan seperti itu. Ada kecemburuan nggak? Pasti saya. Langsung pasti, saya ngejat pasti meskipun di sarung kene. Aduh, mau reuni ya, ikut. Sudah tayang ngilu. Muka pantau mobil. Nanti ya sebentar aja, nanti masuk angin. Bung ikut. Mandi dulu tuh, mung saya ditinggalkan. Ya, Muncul kekanak-kanakannya, childishnya tuh keluar. Saya pengen ikut, ke akhirnya ya sudah tuh, aku nggak jadi reuninya. Tah. Mikir atuh ya buat saya yang sepuh, kalau mau punya pasangan yang sangat muda dan terlalu muda seperti itu, akankah kita memenjarakan dia? Tapi si ahwat ini yang masih muda, kata orang tuanya, geus neng kawin we jeung aki-aki sagedeng dege pae, cenah gitu alasanna teh. Kan Ripek gitu. manjang, Ripek panjang. panjang umur. Kan bahaya itu teh. Aduh, kudu ngurus. Yang jelas ya berpikir berulang lah ya. Itu. Win-win solution ya. Ya, harus. Nah kalau aki-aki mas sebutkanlah tua-tua kaladi, pan ada istilah itunya. Henteu. Oh, henteu. Terusnya Kangnya. Nggak ada istilah tua-tua kali ini, tua mah tua we nya. Tua mah tua we. Nggak ada lungse mah lungse we gitu. Ya. Sebab begini Ustaz ya. Kunon teu berpikir dua kali karena buat si perempuan mungkin nyari nu sapantaran gitu kondisina. Dan capek deui milih geus ieu nu jelas gitu. Tentang akil balik usia. Umur ya, dari angka umur akil balik laki-laki berapa tahun? 15. Perempuan 9. Oke, dari sisi angka 9 tahun dengan 15 tahun selisihnya 6 tahun. 6 tahun. Artinya tingkat kedewasaan laki-laki ketika seorang wanita berusia 20 tahun, laki-laki tingkat kedewasaannya baru hadir yang sama itu di usia 26. Itu usia ideal. Perbedaan usia perempuan dengan laki-laki dari sisi kedewasaan. Nah, banyak sekali suami istri yang seumuran. Bawaannya bertengkar karena tingkat kedewasaannya relatif laki-laki terkalahkan, misalnya beda 2 tahun ya, itu terinjak ya. Dan harusnya meskipun lebih muda, si laki-laki lebih muda daripada istrinya, itu harus seperti Muhammad Rasulullah SAW, menikah dengan istrinya yang lebih berumur, tapi dia memiliki karisma yang kepribadian yang luar biasa. Ingin menikah yang lebih tua silakan, tapi harus punya nilai sehingga si istri akan di samping memanjakan juga menghormati, seperti itu. Banyak yang dihinakan. Nah kalau kebalikan kok mas, ada juga kan ya viral atau mungkin di tetangga kita juga yang viral lah. Ya viral ya. Terbalik saat. Jadi sini nih ditikahku anak pemuda ya. Nah ini seperti ini juga pasti masalah juga saja. Ya, saya pikir di pemuda kan gini, kalau pemuda ini seorang yang memiliki mata seni yang bagus, mungkin ngelihat Nini teh abstrak indah gitu. Bogoh kan wajar bener, nggak ada masalah sih. Laki-lakinya sangat muda,
istrinya sangat tua nggak ada masalah. Hanya masalahnya sekarang kalau mau diutak-atik masalahnya adalah psikis. Secara psikis kira-kira dia betah nggak gitu aja. Ya. Aduh. Kalau mereka tuh menunda mungkin karena ini ya, karena pipilihnya. Dipilih teuing mereka mekatnya. Cik, hey dengerin. Mending laptop, mending istri, mending laptop. Kan bahaya. Bahaya. Istri mah tuh bisa dijualnya. Laptop mah bisa dijual second, tapi di mana lelet. Istri mun geus lelet jual ulah. Hese. Bisa ganti, laptop geus gen 12 ayeuna. Ari istri masih gen 2 atuh hese. Teu nyambung. Nah, tapi yang jelas ulah pilih tentang istri siapapun. Tentang kecantikan, saya pikir membangun persepsi ya. Cantik itu persepsi kita, bahkan yang cantik pun banyak yang menyiksa. Apakah yang tidak cantik itu akan menyiksa juga? Enggak juga. Sangat tergantung bagaimana kita mempersepsi dan menempatkan posisinya di tempat yang indah kan itu. Ya. Da urusan gelis jeung kasep mah urusan ngarendeng, Kang. Ngarendengnya jeung saha gitu. Iya, waktu saya direndengkeun jeung Primus asa kasep urang teh. Asa pria kasep. musola nu lain gitu ya. Pria musola gitu. Ngarendengna jeung saha kan tergantung ngarendeng eta mah. Ya. Gitu. Jadi ingin terlihat kasep terus ngarendeng we jeung naon gitu. Jeung tiang masjid. Tiang masjid gitu. Ya. Rasaan alus tiang masjid jeung maneh gitu. Bahaya. Aduh repot. Maka masjid deui Ustaz. Nah, kita hubungkan Ustaz. Bisa jadi Ustaz ya, bisa jadi. Bisa jadi ketika si perempuan budak muara ieu, anak muda, wanita muda ini dengan si aki-aki. Kan juga viral Ustaznya sekarang. Karena lihat hodamna gitu tah. Lagi viral nih tentang itu ya. Oh ya, ada tentang pertanyaan hodam, ya. kan. Apakah si Aki ini pakai ilmu pelet? Eta teh pertanyaan anak muda. Ngalamun eueuh ilmu pelet. Nggak ada ilmu pelet. Tapi katanya pas dilihat, oh ini Iwan kelahiran tanggal sekian, oh Maung. Iya, Nana ini kelahiran tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian. Wah iya beruk. Segala rupa ya hodam. Itu mah menurut saya khurafat. Sesuatu yang mun bahasa Kang Emil mah cocokologi. Ya, dicocok-cocokin nggak ada itu. Nggak ada, dan jangan tersugesti oleh hal-hal seperti itu. Nanti teh pas Nana mau nikah, jangan. Kamu monyet, dalam hodamnya monyet. Sementara ini hodamnya buaya, monyet yang buaya mau lakur. Nah, kan model gitu. Itu jadi sugesti. Terus dipaksakan nikah, pasti garelut. Tersugesti. Nges. Kamu monyet ya buaya. Nges, da ieu mah geus berkoalisi. Tah aman. Rudet deui wae Ustaznya. Gitu. Jadi jangan, hati-hati. Hati-hati dengan yang sekarang ini sedang viral apa? Ya tentang hodam ya, tentang hodam juga viral ya. Viral banget Ustaz. Cek hodam. Perlu nggak ngecek hodam? Teu perlu. Udah anggap aja nggak tahu. Kakek saya, nenek saya, bibi, emang saya aman, mereka tidak tahu hodam. Akhirnya mereka hidup baik-baik saja, bahkan makmur dan husnul khatimah. Jangan naon apal hodam sok. Ya. Ayeuna sok aya dibuat-buat yang hodam saga. Hodam teh pan baladna Gundala pan. Beda umur. Beda umurnya. Gundala Putra Petri aya Godam kan gitu. Godamnya nah. Hah? Ya Godam teh Gundala ya, eta hodam. Itu. Ya, pertengahan jadi rada ngalamun gitu. Aku pertengahan. Jadi antar di tengah ya. Nah, karena memang Ustaz, masalah hodam ini kalau saya secara pribadi melihat itu bagi orang-orang yang memang sisi percaya dirinya sangat sekali kurang ya. Padahal kalau ada lagu bagus. Suasana. Oma Irama dengan Iwan Fals tentang judi. Kan orang judi, orang langsung kulan. Sugante ka urang. Alipet judi, sugante dudi. Kulan, Hanas kulan. Oke. Itu bagus sekali. Ada kalimat kalau judi sudah meraba, menguasai kita, maka tidak pelak kita akan lari ke dukun. Kita akan jadi orang malas dan lari ke dukun. Gini. Pernah merasa nggak, Kun, kenapa ya saya kok ditolak aja? Kan itu ya.
Ada yang ngerasa gitu? Teman kita lah batur-batur. Ayahnya. Nu dia mau ngaku pasti. Ayahnya oke. Saya kok ditolak aja Ustaz? Mungkin ada khodam. Mulai kadinya. Apa saya perlu diruqyah? Ada sih korannya pikiran ruqyah. Pikiran rakyat. Oh, itu. Jadi bahasa semut. Teka arti maksudnya teh. Saya tuh jagoan deh, juara. Ya. Akhirnya dia nanya, kenapa ya? Mungkin ada yang ngeganggu, mungkin salah. Ada khodam, ada yang menghalangi. Kita harus diruqyah. Geus teu kudu kepribadiannya robah. Cara menyatakan cintanya juga sing bener udah main belenyeng wae. Ya. Ada sih wanita yang suka dibelenyengkeun itu. Kamu cantik, urang bogoh. Ngaleos urang dia nyari pasti. Itu mun urangna kasep gitu. Mun lamun apal khodamna urang tos bahaya. Bahaya. Tidak akan ada ikhtiar. Nanti datang ke dukun kan? Nanti kan datang ke dukun. Pak dukun kamu nggak akan cocok. Namanya kemusyrikan perdukunan itu pasti membawa kepada perpecahan dan pertengkaran pasti. Ya pasti itu mudah. Jeung belakangan ada ketika Gunung Merapi meletus dulu, ya. Ada Wewe Gombel. Itu mulai artis dan dukun yang cerita. Dari situ saya langsung berpikir, wah, Indonesia sudah akan jadi negara penuh bohong nih. Nah, saya yang ditanyanya artis dan dukun. Ya. Bukan ulama dan bukan ahli geologi. Ya, artis jeung dukun ditanya, cek artis teh kita banyak dosa. Sih kan terus cek mungkin betul bahasana bener. Bahasa bisa saja. Iwan ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4, tapi Iwan yang ngomong. Beda dengan profesor matematika ngomong 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu mahasiswana kerung pasti. Ya, dan ngomongnya profesor bidang matematika. Tapi ngomongnya kita beda deh. Nah, seperti itu. Waktu itu banyak paranormal ikut bicara. Ya. Waktu siapa sih? Iklan minuman kuat teh. Mbah Marijan. Mbah Marijan meninggal. Kemudian teman-teman penyuluh agama di Jogja mendekati Mbah Marijan dan akhirnya Mbah Marijan syahadat. Bahkan meninggalnya pun terkena abu panas dalam keadaan sujud. Itu luar biasa Mbah Marijan. Tapi Mbah Marijan udah ditanya kenapa bukan ahli geologi atau ulama gitu ya? Ulama yang mumpuni. Dari situ saya mulai dunia akan penuh dusta. Saya sudah mulai merasakan. Nah sekarang gini. Kalau seandainya Andi yang aki-aki ya, nikah dengan seorang gadis muda berusia 25 tahun. Andi kan sekarang 72. Nah, berharap ada dalam impian. Wanita dalam impian. Sampai tidak akur aja ini antara si Aki dengan istrinya yang muda itu tak akur aja. Mungkin nggak di tengah kekosongan akidah dan di tengah rasa percaya dia terhadap namanya khodam, mereka berdua pergi ke dukun? Mungkin di porotan ke dukun. Gitu. Ya. Karena memang orientasinya begitu. Punten ya kepada para dukun seluruh Indonesia, punten. Saya bukan melawan Anda semua, tapi Islam melarang kami untuk mempercayai Anda. Bukan saya yang tidak percaya. Insya Allah saya percaya lah. Percayangan emung. Kenapa? Iya, kan Islam melarang. Islam melarang karena Islam saya tidak percaya, bukan saya tidak percaya kepada dukun, saya tidak percaya itu karena saya taat pada Islam. Ya. Itu. Atau saya cek Islam, perlu nggak Ustaz? Saya Ustaz ini sakit, GERD, perlu nggak ya diruqyah? Emang kenapa Bu? Iya lambung saya dikit-dikit, padahal saya nggak ngelamun apa-apa, tiba-tiba sakit aja. Ya. Terus saya tanya, suaminya Ibu di mana? Suami saya di Kalimantan, berapa bulan sekali pulang? 2 bulan sekali pulang. Ibu suka ada rasa khawatir suami. Gimana gitu di sana ada sih tak eta penyebab GERD-nya bukan jin. Kan gitu ya. Jadi sering sekali langsung sakit sedikit pengen cepat sembuh langsung ke dukun. Itu sekarang dukun bisi bade nuju itu profesi yang sedang memiliki selling point yang bagus itu. Bisa yang jadi dukun. Bisi gitu. Mandi hanya neraka tempat pulangnya. Man. Aya ieu sakolana aya. Ayanya. Oh. 3 tingkat deh. Nu terakhir di ditu cicing di gunung cenah. Aduh, eta bahaya pisan. Luar biasa ya. Ya. Nah, walaupun saat ini memang banyak saatnya hal itu terjadi dan
ternyata ini jadi efek luar biasa, merubah pola pikir sehingga betul terjadi Ustaz. Percaya kan gitu gitu. Tuh Kang, setiap hari ada orang yang nanya, Ustadz boleh nggak saya diruqyah? Itu teh setiap hari. Ya betul. Emang kenapa gitu harus diruqyah? Sebab saya nggak bisa tidur aja. Hari ibu di mana rumah? Di sini. Ayah balong. Ayah. Apakah itu pengaruh kolam? Ibu tidur di mana? Deket balong, tiris bu. Lainnya saya sare. Gitu aja. Jadi dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. What gitu loh. Iya. Ya, What kumaha gitu. Rudet. Cik atuh gitu. Ya, yang pasti mah berkaitan dengan hal seperti itu, cek hodam musyrik ya. Musyrik. Kalau dulu kan bintang-bintang. Musyrik lah gitu ya. Ada ya. Sio itu takhayul. Ini hoki. Yang sebelah sana golep. Nging salah wae. Hoki renang golep onahan belah ditu. Ini dari rumah tuh hoki jeung hoki. Saya melihat mungkin bener ya. Buktina eta cenah orang-orang Tionghoa menggunakan sioh seperti itu. Geuning tepat buat yang mempercayainya, buat yang ragu-ragu, kagok. Mending ulah karena itu akan menjerumuskan kepada kerugian. Tapi kalau kita mau yakin silahkan, tapi musyrik gitu. Nah, silahkan, tapi bengar, tapi musyrik. Selama meyakini Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan dan Rasulnya, Muhammad dan Rasulnya, tekudu kikituan lah gitu. Ini aja, yang memberi rezeki, non tadi teh sio atau Allah? Allah. Enggak beres. Berdekatan saja dengan, bahkan saya punya quotes. Kalau Anda masih merasa rugi dalam usaha, artinya takwa Anda belum bagus. Tingkatkan takwa Anda, kan gitu. Merugikan, ketakwaan itu. Sekarang apa itu takwa? Takwa itu bersikap karena Allah. Sekarang si Aki yang nikah dengan istri yang sangat muda, takwa bukan? Menurut saya bukan takwa itu mah. Bisa takwa, bisa bukan? Bukan. Da gening aya nini nu cemburu gara-gara si Aki kandung ora kan itu. Bisa saja kan. Kenapa tidak mencari teman hidup mah, jangan yang seperti itu atuh. Atau si anak muda ini, si perempuan muda ini mendapatkan si Aki, takwa bukan? Iya. Wallahu alam ya, mungkin itu pelampiasan atau apa, tapi silakan saja, itu sah kok. Yang matre mungkin, atau mungkin bukan matre, regreg gue. Saya dapat suami yang sepuh gini teh alhamdulillah teu ka mana-mana cenah gitu. Merasa tenang. Jeung ditara seueur nyarios gitu. Mang Andi kaca. Anak Neji pensiunan abrinya aduh. Kolot pisan. Curhat. Aduh Mang Andi. Itu. Nah jadi kalau yakin Allah pemberi rezeki, ya sudah, bergantung saja pada Allah. Sekarang gini, mungkin nggak orang bertakwa itu lepas dari masalah ya? Siapa orang bertakwa itu? Orang yang ingin mendapatkan ridha Allah. Kang Nana bertakwa, dia belajar sangat sungguh-sungguh, membaca dan lain sebagainya. Kang Eja membaca dan lain sebagainya. Kira-kira Kang Eja sekarang punya masalah nggak dalam hidupnya? Tidak ada masalah. Tidak. Karena apa? Semuanya terjawab oleh apa yang dia baca, kan itu. Bacaannya menjawab. Karena perintah yang pertama oleh Allah diberikan pada kita apa? Iqra. Kemudian memberikan gambaran dari Iqra supaya kita bisa membaca harus ada apa? Harus ada buku. Alladzi 'allama bil qalam. Menulis itu perintah kedua. Membaca, menulis itu kalau sudah kita sibuk membaca menulis, kira-kira ada masalah tuh? Tidak ada. Seharusnya tidak. Terus kenapa sekarang punya masalah? Seetik macana, seetik nulisna, ngan ulin weh ayo, masalah nggak ketemunya? Masalah. Supaya tidak ada masalah, baca, nulis, beres. Sisanya gerakan badan kita, olahraga. Bari mikiran nu dibaca jeung mikiran nu rek ditulis, itu insya Allah luar biasa. Itu apa namanya? Wa man yattaqillah yaj'alhu makhraja. Orang bertakwa, dia orang bertakwa akan menemukan jalan keluar karena ilmunya akan mumpuni untuk menjawab semua persoalan hidupnya. Kemudian wa yarzuqukum min haitsu la yahtasib, di ayat berikutnya. Akan memberikan rizki dari Allah dari tempat yang kita tidak pernah duga. Banyak sekali orang-orang model ini nih. Model kita kan orang bermanfaat ya. Kita lepas saja kebermanfaatan hidup kita, ilmu yang tadi sudah kita baca itu kita bagikan. Ya. Kita tidak tahu. Dapat rezeki dari mana, dan asal mungkin model saya broadcast terus. Kita nggak tahu bakal dibayar nggak sih oleh Allah pulsa saya gitu ya. Apa namanya, kuota saya. Walau alam.
Tapi yang jelas saya sudah mengalami itu. Tiba-tiba Ustadz, ini hatur lumayan. Ustadz, saya tiap pagi dapat ilmu dari Ustadz. Masya Allah, cerita gitu. Dah, ya udah saya terima, makanya hatur lumayan itu 600 juta gitu. Benar. Luar biasa. Bukan hatur lumayan, bukan lumayanan. Oh, rupanya ini Allah sedang memberikan sedikit honor untuk saya sebelum saya mendapatkan surga, mudah-mudahan. Seperti itu. Honornya, Atunda, saya menulis itu dari tahun 95. Awal ada SMS, weh. 95 meren, 94. Itu pertama ada SMS. Itu saya sudah mulai membagikan tulisan-tulisan. Pulsa 350 iya, rupiah ya. Satu SMS 150 waktu itu. Terus dibatas kata-kata nanti. 250 kata, sampai Ustadz Eri nulis di kelas disingkat-singkat. Bapak eta naon singkatan anak? Kunaon Bapak bisa singkat wae? Ngirit pulsa. Di papan tulis ngirit pulsa si eta. Itu. Jadi Masya Allah akan dibayar. Sok, kira-kira yarzuqukum min haitsu la yahtasib, tidak Allah akan memberikan rezeki dari tempat tidak diduga nggak? Pasti. Kang Eja mencari uang. Wah, dapat target 150 juta, dapat. Ngan sakit aja dapat. Tapi kalau kita berharap dari Allah mungkin tidak seperti itu. Mungkin dengan 20 juta. Dan datangnya pun. Tapi kemanfaatannya sesuai dengan apa yang Allah tahu. Nah, itu 20 juta itu yang pas. Sementara 150 juta mungkin bisa bahaya kemana-mana kan itu. Seperti itu. Malah datangnya sebelum kita meminta terus disayogikeun ku Allah. Nah, betul. Itu luar biasa, Sat. Datangnya yang luar biasa. Dan itu sering kita lupa, Sat. Sering terjadi kan? Dan kita lupa bahwa itu Mangandi, ya Allah. isi bensin dari sejak kapan? Dari umur berapa pernah isi bensin motor? Keluar SMA, oke. Dari sejak saat itu pernah nggak dihitung sudah berapa ribu liter sampai hari ini? Mangga dietang. Dikira-kira aja sehari berapa, seminggu berapa, dan dikalikan sekian rupiah harga hari ini. Saya yakin rewas kita, kaget kita. Mobil, Ku ngarokok. kita mau ulah sebut-sebut makruh. Makruh. Jadi saya kaget ketika mobil saya lihat berapa habis bahan bakar yang sudah saya beli. Pas di 100.000 kilometer 100 juta rupiah. Ya Allah, geningan sakieu gitu ya. Seberapa tahun tah mobil 7 tahun. Itu belum pernah di riset sama saya. Oh, segitu harganya, ya Allah. Saya kaget kan. Ternyata rezeki dari Allah tuh jauh di luar apa yang kita hasilkan. Mangga we cobian. Beunghar ngentar ngaku. Padahal Allah sudah memberikan banyak, ngentang terang aku. Nah, betul tadi kata Mang Adi, kalau memang ingin nikah cari istri yang lebih tua. Nu anak nate pensiunan abri. Aduh ampun Mang Adi. Oke, Sat, udah barangkali ada pertanyaan dari sahabat. Silakan sahabat di studio kalau ada yang bertanya. Mangga, Mang Adi. Ya. Langsung. Kan tadi berbicara tentang dukun itu, bagaimana kita bisa membedakan kita pergi ke orang pintar, ke dukun, apa ke asatid gitu Pak. Membedakan tentang menceritakan masalah, kita mencari solusi. Mencari solusi kalau ke Ustadz, jawabannya pasti Quran, hadis, dan riwayat para ulama, juga para sahabat. Kalau ke orang pinter, naonnya motivasi merenya, motivasi. Tapi orang yang disebut orang pinter apa? Kalau di bidang kesehatan, orang pinter yang betul-betul belajar itu dokter. Berilmu. Ya. Di urusan bangunan, untuk masalah kelayakan bangunan termasuk sio. Apa? Sio tadi tanya arsitek. Kan itu ya, dan ahli sipil. Udah itu orang pinter. Hanya versi orang pinter masyarakat secara umum adalah orang yang diberikan ilmu laduni. Ya, ilmu yang tidak pernah belajar kemudian dia dapat nges lah. Kecuali para nabi dan rasul saja udah. Sesudah itu nggak ada. Kemudian mereka yang memiliki dukun ya. Dukun itu jelas ya, pakai jampe-jampe harupat, gera gede gera luncat seperti itu. Jadi untuk orang pinter versi masyarakat secara umum dan dukun ini nggak ada bedanya. Tapi kalau ke ustadz, ulama, untuk mendapatkan solusi ini pasti keluar dalil Quran, hadis, dan contoh para sahabat, para ulama, atau contoh orang-orang soleh. Seperti itu. Repotnya saat sudah jadi kebiasaan, terus sudah merasa nyaman. Dan karena percaya misalnya, karena percaya
Terus we jadi nate. Ya, ini harus difahami bahwa yang disebut orang pinter itu memberikan sugesti. Ada Pak Ketua. Siap. Harus memberikan sugesti. Dan ternyata saya kan pernah tuh sakit demam disugesti. Cukup dia nyebut sehat ya, gitu aja. Namanya teh Siti Nurhaliza, langsung tiis dah. Langsung tiis eta teh. Sehat Adik ya. hoyong. Tiis. Langsung just beres. Itu sugesti. Sugesti. Ya didoakan ku jamaah majelis taklim 200 atau mudah-mudahan sing sehat. Tidak mang yang dan tidak memberikan sugesti. Nah, jadi sugesti itu tidak selalu dari orang yang pinter. Tapi orang yang kita kagumi Bisa, atau misterinya yang selalu menjawab pertanyaan kita seperti itu. Ya. Akhirnya percaya saja. Kita finish aja lah. Nasihat. Ya. Nah gitu Kang Iwan. Jadi ada perbedaan ternyata ya. Ada dengan ilmunya tentunya. Jeung nyanyahoanana. Mun dukun bisa jadi untuk menutupi segenap kekurangannya dia tambah-tambahin gitu. Kudu kitu kudu kieu gitu. Tambahan Kang Kalung. Ya, pakai Kang Kalung badag. Iya, Kang Tasbih Kalung, iya. baradag tapi. Tuh. Pantes. Oke. Masih ada lagi sebelum berakhir? Cukup? Oke. Set masih pengen bercerita rame sama. Mana sahabat semua sudah bertambah-tambah ini. Alhamdulillah. Makin penuh gitu. Tapi jangan berkecil hati sahabat semua. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan tentunya pada pertemuan sekarang membahas tentang pernikahan aki-aki dan wanita muda. Atau sebaliknya ini dengan lelaki muda. Kalau nikah itu ibadah, Ya. pasti tidak akan hanya birahi yang dipenuhi. Ya. Tapi kalau nikah itu lepas dari ibadah, maka dia akan mengejar birahinya. Ya. Seperti itu. Jadi silahkan saja secara hukum sah. Artinya yang didasarinya tadi, kalau dasarnya ibadah karena Allah, insya Allah kedua-duanya akan terjaga dengan izin Allah. Tetapi jika dasarnya karena syahwat, ya tunggu tanggal mainnya. Mungkin saja terjadi perpisahan. Dan berkaitan dengan hodam, ingat musyrik eta teh. Itu aja ya. Jaga baik-baik keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah hanya rusak dengan sedikit saja kita mulai sugesti dan dengan mempercayai hodam tersebut atau percaya ke dukun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari hal-hal demikian dan Allah anugerahkan hidayah dan taufik untuk kita semua agar diri kita, akal kita dan hati kita terus terisi dengan cinta dan kasih sayang dan di dalamnya diwujudkan dengan perilaku-perilaku ibadah hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saja, terima kasih jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Ustaz sehat selalu. Amin. Dan sahabat semua di sini terima kasih juga kehadirannya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.